Yosa, kembali lagi di Kako ini dan ini dia full ringkasan spoiler chapter 1070 di mana ya seperti yang kita ketahui pada chapter kali ini itu berjudul Manusia Terkuat, yang mana dilengkapi suatu cover story Jerma Double Six dengan judul 5 ilmuwan berkumpul untuk dunia dan kemanusiaan, yang mana kita bisa melihat ya 5 ilmuwan tersebut adalah Vegapunk, Caesar, Jaji, Queen dan juga seorang wanita. Dan terkait daripada seorang wanita tersebut, kita hanya melihat punggungnya tetapi dia terlihat mirip dengan Stacy. Apakah ini menjelaskan kalau Stacy yang pada waktu itu sangat tidak asing dan sangat nostalgia dengan keberadaan Pulau Egghead. Dan ya, chapter kali ini dimulai dengan Luffy meminta maaf kepada Sentomaru karena mengganggunya sebelum serangan Lucy itu datang. Tetapi di sini Sentomaru mengatakan atau menjawabnya untuk tidak meremehkannya, karena di sini Sentomaru mengaku kalau dia sebenarnya melihat serangan Lucy itu datang dan memasang pertahanannya, tetapi tetap saja dia tidak bisa menahannya serangan daripada Lucy tersebut. Kemudian di saat kemudiannya Seraphim menyerang CP0 yang dimana serangan pertama dilancarkan oleh si Snake menggunakan kekuatan Mero Meronomi. Sementara itu serangan itu ya diikuti oleh si Hawk menggunakan pedangnya dan juga si Shark yang meninju lantai untuk mengubahnya menjadi gelombang. Nah, di sisi agen CP0 yang kroco-kroconya ya, mereka mencoba melawan Seraphim tersebut, tetapi ternyata begitu, mereka semua dikalahkan dengan mudahnya. Sementara itu, terlihat Kaku dan Stacy tidak ikut bertarung. Lalu di poin berikutnya kita melihat ya si Snake memberitahu Jinbei dan Chopper di mana roket vakum berada dan jalur mana yang benar untuk mencapainya. Dan di sini Jinbei memujinya karena bersikap sangat baik dan sopan kepada si Snake itu. Tetapi si Snake tersipu malu di sini dan menjadi sangat tsundere dan diketahui cara ataupun nada berbicaranya seperti Hancock yang asli ketika berbicara dengan Luffy. Sementara itu kembali ke Luffy dan juga Lucy yang di sini ya mereka terus melanjutkan pertarungannya, yang mana Luffy pada pertempuran kali ini memiliki banyak suatu keuntungan yang cukup besar karena Lucy ya yang menjadi lawan bayuannya Luffy tidak bisa mendaratkan pukulannya itu sama sekali ke tubuhnya Luffy. Kemudian pindah scene ke lab atas di mana grup Nami masih bersama Vegapunk di sana. Dan di sana Vegapunk mengatakan kalau Seraphim adalah puncak sains yang mampu ia ciptakan karena beberapa di antara mereka dicekoki suatu buah iblis dan itu merupakan buah iblis buatan. Dan itulah mengapa pula mereka adalah manusia terkuat di lautan. Namun di sini Vegapunk memberi suatu catatan daripada perkataannya itu kalau Vegapunk tidak bisa menjamin jika Akuma no Mi buatan atau buah iblis buatan itu bisa awakening dan kemudian memberi informasi lebih lanjut tentang buah iblis buatan. Di mana pertama buah Zoan adalah satu-satunya yang bisa dibuat saat ini dengan mudah. Dan Vegapunk di sini mengaku juga bisa membuat Mythical Zoan, tetapi membutuhkan waktu yang banyak dan juga uang yang banyak. Lalu kemudiannya untuk membuat Paramecia, Vegapunk hanya membutuhkan faktor garis keturunan daripada user buah iblis tersebut. Untuk apa? Untuk membuat suatu yang namanya darah hijau. Yang mana darah hijau itulah yang akan memberikan kekuasaan atau kekuatan. Dan perlu diketahui, semua Seraphim memiliki darah hijau tersebut yang mengalir dari tangan mereka itu. Nah, bagaimana dengan Logia? Untuk Logia, Vegapunk menjelaskan tentang buah Logia kalau sebenarnya dia mencobanya yang terbaik untuk membuatnya tetapi mereka sangat sulit diciptakan. Bagaimana soal Kizaru? Nah, untuk itu ya belum ada penjelasan langsung yang keluar daripada mulut Vegapunk pada chapter kali ini. Dan kemudiannya scene kembali berpindah ke Luffy lagi ke pertarungannya melawan Lucy. Yang di sini terlihat Luffy menggunakan Gomu-Gomu Down Wipe di udara untuk membuat suatu tiang di sana menjadi elastis yang dijadikan Luffy sebagai suatu ketapel. Dan seperti yang kita ketahui, Luffy di saat yang sama mengambil sesuatu di rambutnya yang tiba-tiba celing menjadi kacamata yang dijadikan Luffy untuk menargetkan Lucy yang berada
di bawah. Dan setelah dirasa siap, Luffy dengan Gomu Gomu no Wet Rocketo meluncur dan duar menghantam Lucy, di mana itu ya membuat Lucy memuntahkan darah daripada mulutnya dan berpikir pada dirinya sendiri kalau hal ini pernah terjadi pada waktu itu di Enies Lobby. Dan Lucy di sini mulai berkata, "Kesadaranku memudar." Dan diketahui di sini Lucy meledak dalam tanda kutip karena serangan Luffy tersebut. Kemudian di panel berikutnya, Sentomaru memberitahu Luffy untuk pergi ke Rocket Vacuum dan membantu Dr. Vegapunk yang ada di sana untuknya. Dan di saat yang sama, Chopper juga menyuruh Luffy untuk bergegas dan pergi bersama mereka jika ingin menyelamatkan Atlas. Dan mendengar semua itu, di sini Luffy langsung pergi ke lab bersama mereka itu. Sementara Shin kembali ke laboratorium di mana Vegapunk memberitahu kelompok Nami bahwasanya dia akan pergi bersama mereka untuk ke lautan. Dan kita bisa melihat ya reaksi semua kru Mugiwara Ichimi mendengar perkataan Vegapunk tersebut kalau dia ingin ikut bersama mereka itu. Dan di sini ya kita bisa melihat Nami yang sangat gugup karena itu akan menjadi suatu beban yang sangat besar. Sementara itu Franky dan Usopp sangat bersemangat. Lalu di sini ya Sanji terus menyuruh Vegapunk untuk melepaskan kunci di kakinya itu. Dan untuk Franky sendiri, Franky ingin Vegapunk memeriksa Franky Shogun dan juga Sanigo. Dan kemudiannya singkat cerita, kelompok Luffy telah tiba di lab, tetapi mereka belum bersatu kembali dengan kelompoknya Nami, yang mana dengan kata lainnya kelompok Luffy berada di ruangan yang berbeda untuk saat ini. Sementara itu, di sini ya Bonnie telah sadar kembali dan pergi lagi menuju kepada Vegapunk. Dan untuk Zoro, tidak ada kabar dari Zoro ataupun Brook pada chapter kali ini. Tetapi diketahui di kota Egghead kita bisa melihat ya Lucy dengan beberapa perban di tubuhnya. Dia sekarang memiliki otoritas kontrol dan memerintah semua 4 Seraphim yang ada di sana. Sementara itu, di sisi lainnya, di lautan di sekitar Egghead di sana di halaman terakhir kita bisa melihat ya bahwasanya Kizaru memimpin armada ke Pulau Egghead. Dan di sini Kizaru berkata, akan mudah bagi kru Mugiwara Ichimi untuk membawa Vegapunk keluar daripada pulau ini. Tapi hal-hal tidak akan berjalan seperti yang mereka pikirkan. Dan duar, chapter berhenti di sini, yang mana minggu depan libur.